Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video pertama dari video berseri atau playlist bertema Belajar Statistika Dasar. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini, kita akan mengenal dasar-dasar dalam bidang ilmu statistika, khususnya statistika deskriptif. Video kali ini akan menjadi pijakan awal bagi kita untuk mengenal dan mempelajari statistika. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Kita akan awali sesi pembelajaran ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa kita perlu belajar statistika? Di era digital yang sudah memasuki fase yang sering kali dikenal sebagai Industri 4.0 atau Industri 4.0 ini, jumlah dan ukuran dari data digital yang kita miliki makin masif dan akan terus membesar ukurannya. Kalian tentunya sudah makin sering mendengar beberapa istilah atau terminologi seperti data warehouse, data mining, Big Data Analytics, Machine Learning, dan Data Science. Kesemua ini merupakan bidang keilmuan dan keahlian dalam bidang teknologi informasi atau IT yang memang muncul dan berkembang karena didorong oleh pertumbuhan data digital yang kian masif. Dari sekumpulan bidang keahlian ini, terdapat kesamaan terkait dasar ilmu yang dibutuhkan, yaitu statistika. Dengan kata lain, statistika bisa dibilang sebagai jantung penggerak utama dari bidang-bidang keahlian tersebut. Dan ini merupakan alasan utama mengapa kita perlu memperlengkapi diri kita dengan pemahaman akan ilmu statistika. Statistika dapat didefinisikan sebagai bidang keilmuan yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data untuk pengambilan keputusan. Saya ulangi sekali lagi ya. Statistika atau dalam bahasa Inggris seringkali dikenal sebagai statistics dengan S di belakangnya. Ini merupakan bidang keilmuan yang mencakup pengumpulan atau collecting, pengumpulan data dalam hal ini, pengelolaan data atau organizing, analisis data atau analyzing, dan interpretasi data atau interpreting untuk pengambilan keputusan. Data dalam bidang statistika sendiri dapat dipahami sebagai kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, penghitungan, pengukuran, ataupun responsi. Saya ulangi sekali lagi ya. Data dalam bidang statistika itu bisa dipandang atau bisa didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh melalui upaya pengamatan atau observations, penghitungan atau counts, pengukuran atau measurements, dan responsi atau responses. Terkait dataset, terdapat dua dataset yang dikenal dalam bidang statistika, yaitu populasi dan sampel. Populasi merupakan kumpulan dari keseluruhan pengamatan, penghitungan, pengukuran, ataupun responsi terhadap topik yang ingin dikaji. Saya ulangi sekali lagi, populasi atau populations merupakan kumpulan dari keseluruhan pengamatan, penghitungan, pengukuran, atau responsi terhadap topik yang ingin dikaji. Nah, ini adalah definisi dari populasi. Oke, sedangkan sampel atau samples ini merupakan bagian dari populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif terhadap populasinya, sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau conclusions terhadap populasi. Oleh karenanya, data sampel harus dikumpulkan dengan metode yang tepat. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode random sampling. Topik bahasan terkait beberapa metode pengumpulan data sampel akan kami bahas pada video-video selanjutnya. Diagram berikut ini dapat menggambarkan hubungan antara populasi dan sampel. Di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa sampel merupakan bagian dari populasi. Dan dari satu populasi yang sama, kita dapat menarik atau membentuk banyak sampel. Untuk dapat memahami perbedaan antara populasi dan sampel dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang dapat kita manfaatkan. Oke, ini contoh kasus yang pertama. Suatu survei dilakukan di ke-35 perguruan tinggi di Indonesia untuk menanyakan apakah seorang mahasiswa pernah mengalami bully selama studi di perguruan tinggi. Didapati 237 dari total 972 responden mengaku pernah mengalami bully selama menjalani studi di perguruan tinggi.
Nah, data responsi yang terkumpul di sini termasuk ke dalam sampel. Karena dari keseluruhan perguruan tinggi di Indonesia, kita hanya melakukan survei di 35 perguruan tinggi saja, dengan total jumlah responden 972 mahasiswa. Survei ini tidak dilakukan terhadap seluruh mahasiswa di Indonesia. Selanjutnya kita akan cermati contoh kasus kedua. Warga kompleks perumahan Sukarapi yang terdiri dari total 45 kepala keluarga berencana untuk mempercantik kompleks dengan melakukan peremajaan paving jalan. Pendanaan akan dilakukan secara kolektif berdasarkan ukuran lebar dari tiap rumah. Oleh karenanya dilangsungkan pengukuran dan pendataan lebar muka dari tiap rumah. Nah, data pengukuran lebar muka rumah yang dikumpulkan termasuk dalam populasi. Karena proses pengukuran dilakukan terhadap seluruh rumah warga yang terdapat dalam kompleks perumahan Sukarapi. Nah, setelah mempelajari dua contoh kasus berikut ini, harapannya kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait perbedaan antara populasi dan sampel dalam statistika. Selanjutnya, kita akan mengenal dua istilah atau terminologi lain, yaitu parameter dan statistik. Parameter adalah deskripsi numerik dari karakteristik suatu populasi. Saya ulangi sekali lagi, parameter atau parameter dalam bahasa Inggris merupakan deskripsi numerik dari karakteristik suatu populasi atau population. Dan di dalam satu populasi hanya akan terdapat satu parameter. Sedangkan statistik, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah statistik tanpa S, merupakan deskripsi numerik dari karakteristik suatu sampel. Saya ulangi sekali lagi. Statistik atau dalam bahasa Inggrisnya adalah statistik tanpa S, ini merupakan deskripsi numerik dari karakteristik suatu sampel. Karena dalam satu populasi yang sama kita dapat menarik banyak sampel, maka akan sangat memungkinkan untuk mendapati sejumlah statistik dengan nilai yang beragam untuk satu populasi yang sama. Untuk dapat memahami perbedaan antara parameter dan statistik dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang dapat kita manfaatkan. Kita lihat contoh kasus yang pertama. Dari hasil uji emisi yang dilakukan secara acak terhadap kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Sukamakmur, didapati 48% kendaraan tidak memenuhi standar kelayakan. Di sini, angka 48% kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Sukamakmur tidak memenuhi standar kelayakan emisi merupakan statistik. Karena data ini diperoleh dari hasil uji emisi yang dilakukan secara acak terhadap kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Sukamakmur. Data yang diperoleh bukan dari hasil uji emisi terhadap semua kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Selanjutnya, kita akan cermati contoh kasus yang kedua. Dari hasil ujian saringan masuk perguruan tinggi di Universitas Sukapintar pada tahun ini, ditemui 78% dari calon mahasiswa memiliki kemampuan analisis numerik di atas ambang batas yang disyaratkan. Nah, di sini angka 78% dari calon mahasiswa memiliki kemampuan analisis numerik di atas ambang batas yang disyaratkan merupakan parameter. Karena data ini diperoleh dari hasil ujian saringan masuk yang notabene diikuti oleh seluruh calon mahasiswa. Nah, setelah mempelajari dua contoh kasus berikut ini, harapannya kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait perbedaan antara parameter dan statistik dalam ilmu statistika. Selanjutnya, kita akan mengenal dua cabang utama dalam bidang ilmu statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Statistika deskriptif merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengelolaan data, peringkasan data, dan visualisasi data. Saya ulangi sekali lagi. Statistika deskriptif atau dalam bahasa Inggris seringkali dikenal dengan istilah descriptive statistics. Ini merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengelolaan data atau organization of the data, peringkasan data atau summarization of the data, dan visualisasi data atau display atau seringkali juga dikenal dengan istilah data visualization. Sedangkan statistika inferensi merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pemanfaatan sampel untuk menarik simpulan terhadap populasinya. Saya ulangi sekali lagi, statistika inferensi atau dalam bahasa Inggris seringkali dikenal dengan istilah inferential statistics.
Ini merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pemanfaatan sampel untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Untuk dapat memahami perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensi dengan lebih baik, berikut terdapat dua contoh kasus yang dapat kita manfaatkan. Kita lihat contoh kasus pertama dulu. Sejumlah pria dewasa berusia 48 tahun dilibatkan dalam suatu program penelitian selama 18 tahun. Berdasarkan hasil pengamatan, diprediksi bahwa 70% dari pria yang tidak menikah akan bertahan hidup pada usia 65 tahun. Dan 90% dari pria yang menikah akan hidup pada usia 65 tahun. Ini merupakan contoh pemanfaatan statistika inferensi. Dapat kita lihat di sini bagaimana data sampel dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan dalam bentuk prediksi. Selanjutnya, kita akan cermati contoh kasus yang kedua. Oke, pada contoh kasus yang kedua, berdasarkan data sampel yang diperoleh dari Wall Street, didapati kesalahan yang dilakukan oleh analis dalam melakukan prediksi pendapatan perusahaan IT pada tahun ini mencapai angka 44%. Nah, contoh kasus kedua ini merupakan pemanfaatan statistika deskriptif untuk membuat summary atau ringkasan dari data sampel yang tersedia. Setelah mempelajari dua contoh kasus berikut ini, harapannya kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensi, yang merupakan dua cabang utama dalam bidang ilmu statistika. Demikian pembahasan terkait pengenalan dasar statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause atau pengulangan video untuk dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempelajari dasar ilmu statistika. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video kedua dari video berseri atau playlist bertema Belajar Statistika Dasar. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini, kita akan bersama-sama mengenal dasar-dasar dalam bidang ilmu statistika, khususnya statistika deskriptif. Dalam video kedua ini, kita akan bersama-sama mengenal dan mempelajari klasifikasi atau pengelompokan data dalam bidang ilmu statistika. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Dalam ilmu statistika, terdapat dua tipe data, yaitu data kualitatif atau qualitative data dan data kuantitatif atau quantitative data. Tipe data kualitatif berasosiasi dengan data non-numerik, seperti atribut atau label. Sedangkan tipe data kuantitatif berasosiasi dengan data numerik, yang dihasilkan melalui proses penghitungan atau pengukuran. Saya ulangi sekali lagi ya. Dalam ilmu statistika terdapat dua tipe data, yaitu tipe data kualitatif dan tipe data kuantitatif. Tipe data kualitatif berasosiasi dengan data-data yang sifatnya non-numerik, sedangkan tipe data kuantitatif berasosiasi dengan data-data yang numerik. Data-data kualitatif ini meliputi atribut dan label, sedangkan data-data kuantitatif ini meliputi data-data numerik yang dihasilkan melalui proses penghitungan dan pengukuran. Untuk dapat memahami perbedaan antara tipe data kuantitatif dan kualitatif dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Di sini, kita dihadapkan pada sebuah tabel berisi data menu makanan beserta harganya. Kolom menu berisi 3 data makanan, yaitu nasi goreng, nasi pecel, dan nasi timbel. Ketiga data ini berupa data non-numerik dan dapat kita masukkan ke dalam tipe data kualitatif. Selanjutnya, kolom harga berisi 3 data harga makanan, yaitu
Rp25.000, Rp30.000, dan Rp35.000. Ketiga data ini berupa data numerik dan dapat kita masukkan ke dalam tipe data kuantitatif. Nah, setelah mempelajari contoh kasus ini, harapannya kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait perbedaan antara tipe data kualitatif dan tipe data kuantitatif dalam statistika. Setelah memahami kedua tipe data dalam bidang ilmu statistika, selanjutnya kita akan mengenal skala pengukuran. Dalam bidang ilmu statistika dikenal 4 skala pengukuran atau biasa juga dikenal dengan istilah level of measurements. Keempat skala pengukuran ini adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio atau ratio. Selanjutnya, kita akan pelajari lebih detail untuk tiap skala pengukuran ini. Skala pengukuran pertama yang akan kita bahas adalah skala pengukuran nominal. Skala pengukuran nominal berasosiasi dengan tipe data kualitatif. Data dengan skala pengukuran nominal dapat dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan nama, label, atau kualitas. Kita tidak dapat mengenakan operasi matematika terhadap data dengan skala pengukuran nominal ini. Beberapa contoh data dengan skala pengukuran nominal adalah merek kendaraan bermotor seperti Honda, atau Toyota, atau Mitsubishi, dan juga kota kelahiran, semisal Semarang, Bandung, Surabaya, atau Yogyakarta. Bisa juga data seperti nama siswa, nama bulan, atau nama hari. Data-data terkait nomor kendaraan bermotor dan nomor induk siswa juga masuk ke dalam data dengan skala pengukuran nominal. Walaupun nomor induk siswa berupa angka, tetapi angka dari nomor induk siswa lebih diperuntukkan sebagai label dan bukan diperuntukkan sebagai data numerik. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa kita tidak pernah menghitung yang namanya selisih antara nomor induk siswa yang satu dengan nomor induk siswa yang kedua. Selanjutnya, kita akan membahas skala pengukuran kedua, yaitu skala pengukuran ordinal. Serupa dengan skala pengukuran nominal, skala pengukuran ordinal juga berasosiasi dengan tipe data kualitatif. Kita pun masih dapat melakukan pengelompokan data pada data dengan skala pengukuran ordinal ini. Selain itu, pada data dengan skala ordinal, atau pada data dengan skala pengukuran ordinal, kita juga bisa melakukan penyusunan data berdasarkan urutan, peringkat, atau ranking. Data dengan skala pengukuran ordinal juga tidak dapat dikenakan operasi matematika. Beberapa contoh data dengan skala pengukuran ordinal adalah tingkat kepuasan pelanggan sebagai contoh, yang direpresentasikan dengan sangat puas, puas, cukup, kecewa, atau sangat kecewa. Temperatur udara direpresentasikan dengan panas, sejuk, ataupun dingin. Ini pun termasuk dalam skala pengukuran ordinal. Peringkat siswa di kelas merupakan salah satu contoh lain dari skala pengukuran ordinal. Misalkan saja siswa dengan ranking 1, atau ranking 2, atau ranking 5, ataupun ranking 10, itu merupakan skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ketiga yang akan kita bahas adalah skala pengukuran interval. Berbeda dengan skala pengukuran nominal dan ordinal, skala pengukuran interval ini berasosiasi dengan tipe data kuantitatif. Data dengan skala pengukuran interval tidak hanya dapat dikelompokkan dan diurutkan, tetapi juga dapat dikenakan operasi matematika dengan tujuan untuk menghitung selisih nilainya. Nilai numerik pada data dengan skala pengukuran interval merepresentasikan posisi pada suatu skala ukur tertentu dan tidak memiliki nol yang absolut, atau biasa dikenal dengan istilah has no inherent zero. Nah, ini adalah atribut yang sangat penting sekali. Nah, karena tidak memiliki nilai nol yang absolut, artinya data dengan skala pengukuran interval ini tidak dapat dikenakan operasi matematika terkait perkalian ataupun pembagian. Selisih nilainya dapat dicari, tetapi perkalian dan pembagiannya tidak dapat memiliki arti. Beberapa contoh data dengan skala pengukuran interval adalah temperatur udara 32 derajat Celcius. Nah, di sini 32 derajat Celcius itu hanya berupa skala ukur.
Temperatur udara dengan 0 derajat Celcius itu tidak merepresentasikan tidak adanya temperatur udara. Contoh yang lain adalah tahun 2020. Tahun 2020 ini tidak menggambarkan bahwa usia bumi ataupun alam semesta kita adalah 2020 tahun. Angka 2020 di sini hanya merepresentasikan skala ukur. Tahun 0 tidak merepresentasikan di mana alam semesta itu tidak ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan ketidakadaan nilai 0 yang absolut atau seringkali dikenal dengan no inherent zero. Selanjutnya, kita akan membahas skala pengukuran keempat, yaitu skala pengukuran rasio atau ratio dalam bahasa Inggris. Serupa dengan skala pengukuran interval, skala pengukuran rasio ini juga berasosiasi dengan tipe data kuantitatif. Data dengan skala pengukuran rasio juga dapat dikelompokkan, diurutkan, dan dikenakan operasi matematika dengan tujuan untuk menghitung selisih nilai. Selain itu, data dengan skala pengukuran rasio memiliki nilai 0 yang absolut, atau biasa dikenal dengan istilah has an inherent zero. Oleh karenanya, data dengan skala pengukuran rasio ini dapat dikenakan operasi matematika terkait perkalian maupun pembagian. Beberapa contoh data dengan skala pengukuran rasio adalah data usia anak 7 tahun. Nah, 7 tahun di sini merepresentasikan usia atau jumlah usianya memang sudah 7 tahun. Anak dengan usia 0 tahun itu bisa dibilang bahwa anak tersebut belum lahir. Jadi 7 tahun di sini benar-benar menggambarkan masa atau durasi hidup. Contoh yang kedua adalah berat badan 65 kg. Ya, berat 65 kg itu berarti ya nilai beratnya 65 kg. Ketika beratnya 0 kg berarti tidak memiliki berat. Harga nasi goreng Rp25.000. Sedangkan kalau harganya Rp0 berarti nasi goreng tersebut gratis. Artinya nilai 0 di sini memiliki makna bahwa sesuatu itu tidak ada. Nah, karena adanya inherent zero, maka ketika kita memiliki dua orang anak yang pertama usianya 2 tahun, anak yang kedua usianya 4 tahun. Di sini kita bisa menyebutkan bahwa anak yang kedua ini memiliki usia 2 kali lipat dari anak usia yang pertama. Ya, karena yang pertama 2 tahun, yang kedua adalah 4 tahun. Ya, 4 tahun adalah 2 kali lipat dari 2 tahun. Nah, berbeda dengan kasus sebelumnya. Misalkan terkait dengan temperatur udara. Temperatur udara saat ini adalah 30 derajat Celcius. Temperatur udara kemarin adalah 15 derajat Celcius. Kita tidak bisa bilang bahwa temperatur udara saat ini adalah 2 kali lipat dari temperatur udara kemarin. Kenapa? Karena nilai 30 dan nilai 15-nya berupa skala dan tidak memiliki nilai 0 absolut. Sama halnya dengan tahun. Tahun 2000 bila dibandingkan dengan tahun 1000, kita tidak bisa bilang bahwa tahun 2000 adalah 2 kali lipat dari tahun 1000. Kenapa? Karena penanda waktu tersebut merupakan skala dan tidak memiliki nilai 0 yang absolut. Tahun 0 tidak merepresentasikan bahwa bumi atau alam semesta ini belum ada. Lebih kurang seperti itu penjelasannya. Tabel berikut ini bertujuan untuk memberikan ringkasan atau summary terkait perbedaan di antara keempat skala pengukuran yang dikenal dalam bidang ilmu statistika. Di sini dapat kita lihat bahwa pengelompokan data dapat dikenakan di kesemua skala pengukuran. Selanjutnya, pengurutan data dapat dilakukan pada data dengan skala pengukuran ordinal, interval, dan rasio. Perhitungan selisih nilai hanya dapat dilakukan pada data dengan skala pengukuran interval atau rasio. Sedangkan perhitungan perkalian data hanya dapat dilakukan pada data dengan skala pengukuran rasio saja. Demikian pembahasan terkait klasifikasi data dalam bidang ilmu statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan lebih baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap pertanyaan yang kalian ajukan.
Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ketiga dari video berseri atau playlist bertema Belajar Statistika Dasar. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini, kita akan bersama-sama mengenal dasar-dasar dalam bidang ilmu statistika, khususnya statistika deskriptif. Dalam video ketiga ini, kita akan mengenal dan mempelajari desain eksperimen dalam bidang ilmu statistika. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Studi statistik atau statistical study dalam bidang ilmu statistika dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu studi observasi atau observational study dan studi eksperimen atau experimental study. Dalam observational study, seorang peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap subjek, semisal melakukan pengukuran karakteristik, tanpa melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hasil pengamatan. Sedangkan dalam experimental study, seorang peneliti menerapkan suatu treatment tertentu terhadap subjek sebelum melakukan pengamatan untuk memahami efek dari treatment yang diberikan. Saya ulangi sekali lagi ya. Dalam studi statistik itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah studi observasi dan yang kedua adalah studi eksperimen. Dalam observational study, peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap subjek tanpa melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hasil pengamatan. Sedangkan dalam experimental study, seorang peneliti menerapkan suatu treatment tertentu terhadap subjek sebelum melakukan pengamatan untuk memahami efek dari treatment yang diberikan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba pelajari dua contoh kasus terkait observational study berikut ini. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengamati laju kecepatan kendaraan yang melintas di Jalan Merdeka pada pukul 10 sampai dengan 12 malam. Pengukuran kecepatan kendaraan dilakukan dengan menggunakan alat ukur speed gun selama 90 hari. Di sini, si peneliti hanya mengamati serta melakukan pengukuran. Dalam kasus ini, yang diukur adalah kecepatan laju kendaraan. Si peneliti tidak menerapkan suatu treatment apapun yang dapat mempengaruhi laju kendaraan yang melintas. Nah, statistical study ini termasuk dalam observational study. Selanjutnya, kita akan coba pelajari contoh kasus untuk experimental study. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengamati efek dari pemberian suplemen vitamin D3 terhadap 140 pasien dengan tingkat antibodi rendah. Di sini, sebanyak 70 pasien menerima 4.000 IU vitamin D3 atau vitamin D3 per hari selama 1 tahun, dan 70 pasien sisanya menerima placebo. Untuk kasus ini, placebo bisa berupa vitamin yang terbuat dari bahan tepung atau vitamin palsu. Hasil pengamatan terhadap dua kelompok pasien ini lalu dibandingkan. Nah, di sini sebelum melakukan pengamatan, si peneliti menerapkan treatment, ya untuk kasus ini treatmentnya berupa pemberian suplemen vitamin D3 pada sekelompok subjek. Statistical study ini termasuk dalam experimental study. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan desain eksperimen atau biasa dikenal dengan istilah experimental design. Dalam merancang atau mendesain suatu eksperimen, setidaknya ada 3 hal yang mesti diperhatikan, yaitu kendali atau control, pengacakan atau randomization, dan replikasi atau replication. Saya ulangi sekali lagi, ya. Dalam merancang atau mendesain suatu eksperimen, setidaknya ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah kendali atau control, yang kedua adalah pengacakan atau randomization, dan yang ketiga adalah replikasi atau replication. Kita akan pelajari poin pertama dulu, yaitu control atau kendali. Di sini, kita akan diperkenalkan pada beberapa terminologi. Terminologi pertama yang mesti kita pahami adalah experimental units. Ini adalah istilah lain yang digunakan untuk keseluruhan subjek yang kita libatkan dalam suatu eksperimen.
Kontrol atau kendali dalam experimental design dapat dilakukan dengan membagi experimental unit kita ke dalam dua kelompok, yaitu treatment group dan control group. Treatment group adalah kelompok subjek dalam experimental study yang menerima treatment sebelum diamati. Sedangkan control group adalah sekelompok subjek dalam experimental study yang tidak menerima treatment dan juga diamati. Nah, kelompok subjek ini seringkali juga diberikan treatment palsu yang dikenal dengan istilah placebo atau fake treatment. Lalu, efektivitas dari treatment yang diberikan dapat dievaluasi dengan membandingkan temuan dari kedua grup atau kelompok ini. Lebih jauh terkait kontrol dalam experimental design, kita akan melihat dua model implementasi kontrol, yaitu blinding dan double blinding. Dalam model blinding, subjek eksperimen tidak mengetahui apakah dirinya menerima treatment atau placebo. Sedangkan dalam model double blinding, baik peneliti maupun subjek eksperimen tidak mengetahui apakah seorang subjek menerima treatment atau placebo. Nah, di sini dibutuhkan pihak ketiga untuk mendistribusikan treatment dan placebo kepada subjek eksperimen. Saya ulangi sekali lagi ya. Terkait kontrol dalam experimental design, kita dapat melihat dua model implementasi kontrol, yaitu blinding dan double blinding. Nah, dalam model blinding, subjek eksperimen tidak mengetahui apakah dirinya menerima treatment atau placebo. Sedangkan dalam model double blinding, baik peneliti maupun subjek eksperimen, kedua belah pihak ini tidak mengetahui apakah seorang subjek menerima treatment atau placebo. Oleh karenanya di sini dibutuhkan pihak ketiga untuk mendistribusikan treatment dan placebo kepada subjek eksperimen. Selanjutnya, poin kedua yang perlu diperhatikan dalam experimental design adalah randomization atau pengacakan. Di sini, proses pengelompokan experimental unit ke dalam treatment group dan control group harus dilakukan secara acak atau random. Saya ulangi sekali lagi. Terkait randomization atau pengacakan, yang dimaksud dengan randomization di sini adalah proses pengelompokan experimental unit ke dalam treatment group dan control group harus dilakukan secara acak atau random. Salah satu model randomization dalam experimental study adalah dengan menerapkan randomized block design. Dalam model ini, experimental unit pertama-tama akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu terlebih dahulu. Misalkan saja berdasarkan kesamaan rentang usia atau kesamaan jenis kelamin. Nah, selanjutnya barulah subjek di tiap kelompok ini lalu dipilih secara acak untuk dimasukkan ke dalam treatment group dan control group. Atau dengan kata lain, di sini experimental unit akan dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan karakteristik atau kemiripan atau kesamaan karakteristik tertentu sebelum setiap kelompok tersebut dibagi lagi ke dalam treatment group dan control group. Poin ketiga yang perlu diperhatikan dalam experimental design adalah replication atau replikasi. Untuk meningkatkan validitas dari hasil eksperimen, dibutuhkan replikasi atau pengulangan eksperimen dengan kondisi yang serupa atau mirip. Replikasi melibatkan experimental unit atau subjek eksperimen yang berbeda. Dengan demikian, replikasi juga akan memperbesar ukuran dari subjek eksperimen atau sample size yang juga pada akhirnya dapat menunjang validitas dari hasil eksperimen. Selanjutnya kita akan mempelajari dua buah studi kasus terkait experimental design. Kita pelajari contoh kasus pertama dulu. Sebuah perusahaan mendesain suatu eksperimen untuk menguji efektivitas dari suatu produk permen karet yang dikembangkan untuk membantu seseorang yang ingin berhenti merokok. Di sini, 10 orang perokok berat dilibatkan sebagai subjek eksperimen. 5 orang diantaranya diberikan permen karet, dan 5 sisanya diberikan placebo. Setelah 2 bulan berjalan, ke-10 subjek eksperimen ini dievaluasi, dan didapati ke-5 subjek penerima permen karet telah berhenti merokok. Nah, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa produk permen karet ini efektif? Permasalahan apa yang terdapat pada desain eksperimen ini? Permasalahan utama pada experimental design dalam kasus ini terdapat pada sampel size-nya yang terlalu kecil.
Di sini tidaklah ideal untuk melakukan pengujian terhadap efektivitas dari permen karet untuk perokok berat hanya dengan melibatkan 10 orang dalam experimental units. Selanjutnya, kita akan mempelajari studi kasus kedua. Pada studi kasus kedua, sebuah perusahaan mendesain suatu eksperimen untuk menguji efektivitas dari suatu produk permen karet yang dikembangkan untuk membantu seseorang yang ingin berhenti merokok. Jadi konteksnya sama dengan studi kasus pertama. Tetapi di sini, 1.000 orang perokok berat dilibatkan sebagai subjek eksperimen yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Kelompok wanita diberi permen karet, dan kelompok pria diberi placebo. Setelah 2 bulan berjalan, ke-1.000 subjek eksperimen ini dievaluasi. Dan didapati adanya jumlah yang cukup signifikan dari kelompok penerima permen karet yang berhenti merokok. Nah, di sini apakah kita bisa menyimpulkan bahwa produk permen karet ini efektif? Permasalahan apa yang terdapat pada desain eksperimen ini? Permasalahan utama pada studi kasus kedua ini terdapat pada pembagian kelompok berdasarkan kesamaan jenis kelamin. Bisa saja kelompok perokok dengan jenis kelamin wanita banyak yang akhirnya memutuskan untuk berhenti merokok karena mereka sedang hamil. Ini adalah suatu kondisi yang tidak mungkin dialami oleh perokok pria. Di sini terdapat kesalahan dalam penerapan randomized block design. Mestinya, setelah subjek eksperimen dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah yang proporsional untuk kedua kelompok, lalu kedua kelompok jenis kelamin ini perlu dikelompokkan kembali ke dalam control group dan treatment group. Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah pengelompokan dilakukan berdasarkan rentang usia dan bukannya jenis kelamin. Nah, dari kedua studi kasus ini, sebenarnya mengingatkan kita akan pentingnya sebuah perancangan atau desain yang matang sebelum memulai suatu experimental study. Sebelum melakukan experimental study, ada baiknya kita juga mengenal beberapa tantangan yang umum ditemui pada sebuah studi eksperimen. Di sini, kita akan membahas 3 jenis tantangan yang umum ditemui. Tantangan pertama dikenal dengan istilah confounding variable atau biasa juga dikenal dengan istilah lurking variable. Confounding variable dapat didefinisikan sebagai faktor eksternal dan memang tidak diperhitungkan sebelumnya yang berpotensi untuk memberikan pengaruh terhadap hasil eksperimen. Semisal, kita ingin melakukan penelitian terkait efek dari konsumsi minuman beralkohol terhadap kecenderungan untuk mendapat serangan jantung. Kita akan membagi subjek ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pengkonsumsi minuman beralkohol dan kelompok yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Setelah melakukan pengamatan selama 5 tahun, kita mendapati bahwa kelompok yang mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki kecenderungan untuk mendapat serangan jantung bila dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Tetapi, setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, kita juga mendapati bahwa ternyata di kelompok pengkonsumsi minuman beralkohol juga sebagian besar perokok berat. Nah, di sini hasil penelitian menjadi kabur karena kita sebagai peneliti dibuat bingung terkait manakah faktor yang mengarah pada serangan jantung. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol kah atau kebiasaan merokok? Di sini, kebiasaan merokok bisa dibilang sebagai confounding variable dalam eksperimen ini. Tantangan kedua yang berpotensi untuk muncul dalam suatu experimental study adalah placebo effect. Kata placebo di sini bermakna fake treatment atau treatment palsu. Dan placebo effect adalah kondisi di mana subjek eksperimen memberikan reaksi positif walau subjek tersebut menerima placebo atau treatment palsu. Sebagai contoh, sebuah penelitian dilakukan untuk menguji efektivitas dari sebuah multivitamin penambah daya tahan tubuh. Dari sekelompok subjek yang menerima placebo, dalam kasus ini berupa multivitamin palsu berbahan tepung terigu, justru menunjukkan efek positif, di mana subjek tersebut menjadi lebih bugar dan dapat melakukan lebih banyak aktivitas dari biasanya. Nah, kondisi semacam ini bisa dikategorikan sebagai placebo effect. Tantangan ketiga yang berpotensi untuk muncul dalam suatu experimental study adalah Hawthorne effect.
Hawthorne Effect adalah perubahan perilaku dari subjek eksperimen setelah mengetahui bahwa dirinya terlibat dalam experimental study. Sebagai contoh, sebuah eksperimen dilakukan untuk mengetahui efek dari tingkat pencahayaan ruangan yang digunakan terhadap produktivitas kerja karyawan. Karena karyawan mengetahui bahwa kinerja mereka sedang diamati, maka produktivitas karyawan secara spontan langsung meningkat. Nah, ini tentunya akan mengaburkan hasil eksperimen yang dilakukan terkait dampak tingkat pencahayaan ruangan terhadap kinerja karyawan. Demikian pembahasan terkait perancangan atau desain eksperimen dalam bidang ilmu statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause atau pengulangan video agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar, biar bisa bantu banyak orang.